Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sebagaimana sudah kita beritahukan khusus untuk istilah-istilah Zionis. Kalau sudah bicara Zionis, nanti kita akan mendengar beberapa istilah lain. Ada kata Yahudi, ada kata Israel, ada kata Freemasonry, ada kata Illuminati. Nah, kita akan pelajari pada hari ini apa sih yang dimaksud Zionis, apa sih bedanya dengan Yahudi, dan apa pula bedanya dengan Israel. Lalu, apa pula maksud daripada Freemasonry dan Illuminati. Nah, jadi kalau Anda mempelajari gerak peta perlawanan gerakan Islam terhadap perang pemikiran, Anda akan bertemu dengan istilah-istilah di depan ini. Nah, sebelum kita masuk dalam pembahasan, kita ingatkan dulu diri kita semua tentang karakter Yahudi yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 120. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi ada keterangan di sini bahwa salah satu karakter khas Yahudi itu tidak suka kepada umat Islam sampai umat Islam ikut millah mereka. Kata millah ini pengertiannya luas, tidak hanya terbatas kepada agama, tapi juga pola hidup, gaya hidup, tata cara hidup, sistem hidup. Nah, jadi orang-orang Yahudi tidak akan pernah ridha kepada umat Islam sampai umat Islam mau mengikuti sistem hidup mereka, pola hidup mereka, gaya hidup mereka. Nah, ini yang mesti kita waspadai. Nah, kemudian dalam surat Al-Maidah ayat 42 Allah mengingatkan faqala ta'ala latajidanna saddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahud wal ladzina asyraku. Itu engkau akan dapatkan orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Yang pertama adalah al-yahud. Paling keras permusuhannya terhadap orang yang beriman. Dan yang kedua adalah orang-orang musyrik. Nah, ini saudara, dari sini kita lihat bahwa memang orang-orang Yahudi ini permusuhannya terhadap umat Islam lebih keras dibandingkan permusuhan Nasrani kepada umat Islam. Jadi ini ada info Qur'ani yang kita dapatkan tentang sejumlah karakter Yahudi. Nah, kemudian dalam surat Ali Imran ayat 112, saudara, nah di sini kita dapat informasi dari Allah Subhanahu wa taala tentang yaitu kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Yahudi. Allah nyatakan wa ba'u bighadabin minallah wa duribat alaihimul maskana. Jadi di sini Allah informasikan kepada kita tentang bagaimana pembangkangan yang dilakukan oleh kaum Yahudi, saudara, sampai Allah murka sehingga Allah laknat mereka. Dan yang menariknya, salah satu kemurkaan Allah, saudara, yang terjadi terhadap orang-orang Yahudi, di mana mereka itu seumur hidupnya, saudara, akan kehilangan tempat tinggal dimanapun mereka berada. Dan ini terbukti. Nah, di mana orang-orang Yahudi itu, saudara, itu bagaikan anak-anak ayam yang kehilangan induk, hidup dalam perantauan di mana-mana negeri, nah, sampai tidak jelas lagi negeri mereka di mana, saudara. Ini semua sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala akibat kekafiran mereka dan akibat perbuatan mereka yang suka membunuh para nabi. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna al-anbiya'i bighairi haqqin. Nah, dan sekarang mereka mendapat kehinaan. Di mana mereka berada, mereka mendapatkan kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Terbukti sampai hari ini, walaupun negara Israel sudah tegak berdiri, saudara, Israel tidak akan pernah bisa hidup tenang, hidup nyenyak, hidup aman
saudara, karena memang tanah yang mereka duduki adalah tanah bangsa Palestina, tanah rampasan. Nah, mereka di dunia ini nggak punya negeri, nggak punya negara, nggak punya tanah. Semua itu merupakan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan kita bangsa Indonesia, kita punya negeri. Negeri kita bukan negeri rampas dari bangsa lain, saudara. Nah, tapi kalau Yahudi ini, setelah mereka menyebar, yaitu ke berbagai dunia, mereka tidak punya negeri, akhirnya mereka membuat satu gerakan. Nah, untuk kembali kepada tempat yang mereka klaim sebagai negeri mereka, yaitu tanah Palestina. Nah, mereka kembali dari berbagai dunia, itulah yang disebut gerakan Zionis. Jadi Zionis itu gerakan kembali mereka dari berbagai dunia ke tanah yang mereka anggap merupakan tanah leluhur mereka. Nah, begitu sampai di sana, mereka melakukan berbagai macam upaya untuk mendirikan satu negara Yahudi. Gerakan itu disebut sebagai gerakan Zionis. Nah, karena itu mari kita lihat, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih panjang lagi, kita lihat beberapa istilah. Ada istilah Israel. Israel ini nama Nabi Yakub. Israel itu nama Nabi Yakub. Nabi Yakub itu dipanggil dengan panggilan Israel. Karena kekuatannya, karena keperkasaannya, karena kegagahannya, maka disebut Israel. Sehingga keturunannya disebut Bani Israel. Jadi pada awalnya Israel itu adalah nama suku bangsa dari keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Tapi kemudian di kemudian hari Israel itu menjadi nama negara. Jadi berawal dari nama suku, berkembang menjadi nama bangsa, kemudian Nabi berkembang lagi, akhirnya menjadi nama negara. Tapi asal-muasalnya dia merupakan nama daripada Nabi Yakub alaihissalam, dan keturunan Nabi Yakub disebut Israel. Yang kedua, istilah Yahudi. Yahudi itu nama agama bagi bangsa Israel, saudara, yang diklaim, itu salah tulis, bukan dikalim, tapi diklaim sebagai agama Nabi Musa alaihissalam. Tapi ingat, Nabi Musa bukan beragama Yahudi. Semua Nabi beragama Islam. Makanya saya katakan ini diklaim, berarti mereka yang mengklaim, bukan kita yang nyebut. Jadi orang-orang Yahudi ini mengklaim Yahudi ini adalah agamanya Nabi Musa, saudara, yang diperuntukkan khusus untuk bangsa Israel. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat apa beda Israel dengan Yahudi. Israel nama suku bangsa, Yahudi nama agama. Nah, baik. Kalau pertanyaannya kenapa Yahudi dan Israel sering diidentikan? Karena memang orang-orang Israel sendiri, orang Yahudi sendiri punya keyakinan bahwa agama Yahudi itu khusus untuk bangsa Israel, tidak untuk bangsa yang lainnya. Jadi setiap Israel harus jadi Yahudi, dan Yahudi itu hanya untuk bangsa Israel. Sehingga di kemudian hari Israel dan Yahudi itu menjadi identik. Jadi orang kalau dengar Israel, Yahudi, Yahudi, ya Israel, itu menjadi identik. Walaupun sebetulnya Israel itu adalah nama suku bangsa, sedangkan Yahudi nama agama. Nah, baik. Yang ketiga, ada istilah Zionis. Nah, Zionis ini ialah gerakan politik Yahudi untuk membangun kerajaan Israel Raya. Nah, itu yang tadi saya ceritakan. Begitu mereka terusir kemana-mana, apalagi di zaman Hitler, itu pasukan Nazi mengejar-ngejar bangsa Yahudi. Dimanapun mereka berada, mereka dikejar, mereka dibunuh. Saudara, mereka lari ke Inggris dikejar, mereka lari ke Prancis dikejar, mereka lari ke Eropa, di mana-mana dikejar. Jadi tentara Nazi tidak peduli, pokoknya di mana ada Yahudi mereka kejar. Nah, mereka kejar dan mereka bunuh. Banyak orang-orang Yahudi yang dibunuh. Nah, akhirnya
Kemana mereka mencari perlindungan ketika itu? Akhirnya mereka mencari perlindungan di negeri Islam. Di khilafah Turki Utsmani, saudara, yang ketika itu dipimpin oleh Sultan Abdul Hamid, saudara. Dan begitu mereka masuk ke negeri Islam, mereka aman. Tidak ada tentara Eropa yang berani mengejar mereka. Nah, jadi ini sejarah yang mencatat. Bangsa Yahudi dikejar-kejar oleh bangsa Eropa. Dikejar-kejar oleh umat Nasrani. Yang kejar-kejar mereka Nasrani. Umat Nasrani mengejar-kejar Yahudi. Mereka dibunuh di sana, dibunuh di sini. Ini dendam sejarah, saudara. Karena Yahudi ini dianggap oleh Nasrani sebagai pembunuh Nabi Isa alaihissalam. Nah, walaupun kalau kita versi Islam, mereka tidak berhasil membunuh Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa diselamatkan oleh Allah. Tapi dalam versi Nasrani, jadi jangan Anda pikir Nasrani dan Yahudi itu kompak-kompakan. Tidak, mereka bermusuhan. Ini dendam sejarah. Nah, jadi begitu mereka merasa berkuasa, diprovokasi oleh Hitler, akhirnya Yahudi menjadi bulan-bulanan umat Nasrani di seluruh tanah Eropa, khususnya mereka dikejar dan dibunuh oleh pasukan Nazi. Jadi Hitler itu anti-Yahudi. Nah, dikejar-kejar, banyak yang mati. Nah, akhirnya kemana mereka lari? Ke negeri Islam. Akhirnya Sultan waktu itu Khalifah mempersilahkan mereka masuk ke tanah Palestina untuk tinggal di sana dan diberikan jaminan keamanan dengan syarat mereka tidak mengganggu negara Islam. Mulai saat itu mereka hidup aman di bumi Palestina. Nah, begitu mereka hidup aman, nah, mulai berketurunan, dan mulai mereka punya pikiran-pikiran lain. Nah, karena mereka merasa ini kan Palestina, ini kan buminya Nabi Musa. Nah, kalau bumi Nabi Musa berarti bumi kita. Karena Nabi Musa itu nabi yang dimuliakan oleh bangsa Israel Yahudi. Nah, di sini saudara, mereka mulai membuat wacana-wacana di kalangan mereka. Kalau gitu kita bangsa Yahudi, bangsa Israel harus punya negara. Bagaimana cara mereka punya negara? Nanti kita lihat politik yang mereka mainkan. Pertama, mereka undang orang-orang Yahudi di berbagai negara yang masih ada di Amerika, yang masih ada di Eropa Timur, yang ada di Eropa. Mereka kasih kabar, kita aman di Palestina. Nah, supaya orang-orang Yahudi itu datang. Dan ternyata berhasil. Orang-orang Yahudi berbondong-bondong datang dari seluruh dunia menuju Palestina. Karena memang mereka mencari keamanan. Mereka hidup di Eropa, banyak yang ganti nama, banyak yang mengganti identitas, banyak yang pura-pura jadi Kristen masuk ke gereja supaya nggak diketahui kalau identitas mereka itu Yahudi. Jadi mereka banyak menyusup. Nah, kenapa? Karena mereka tidak aman. Mereka tidak bisa hidup dengan identitas asli mereka. Nah, makanya kalau mereka ingin hidup dengan identitas asli mereka, jalannya cuma satu, hidup di negara Islam. Makanya Islam ini rahmatan lil alamin. Nah, akhirnya bangsa Yahudi dari mana-mana datang, mereka masuk rame-rame ke Palestina. Nah, Sultan Abdul Hamid melihat gelagat-gelagat sedemikian rupa, kemudian mengeluarkan satu aturan. Orang Yahudi sebanyak apapun boleh tinggal di negeri Islam, tapi tidak boleh beli tanah Palestina. Jadi mereka mengirim para orang-orang kaya mereka menghadap ke Sultan, supaya diizinkan membeli tanah di Palestina. Mereka ingin beli sekian hektar, ingin membangun perkampungan Yahudi. Ini ditolak oleh Sultan. Ini ditolak oleh Sultan. Nah, jadi sebetulnya Sultan Abdul Hamid waktu itu tegas, Anda boleh hidup di negeri kami, silakan, bebas, mau cari nafkah, makan, mau jadi orang kaya, tapi jangan memiliki tanah negeri Islam. Itu yang dilarang. Nah, akhirnya mulai saat itu, mereka mulai melakukan kelompok-kelompok yang membuat suasana menjadi tidak nyaman. Mereka melakukan gerakan terorisme. Mereka melakukan penculikan. Mereka melakukan pembunuhan. Nanti kita lihat dari secara kronologis bagaimana mereka mendirikan negara Israel di bumi Palestina. Itu istilah Zionis. Jadi gerakan politik Yahudi untuk membangun kerajaan Israel Raya. Yang mereka maksud Israel Raya ini mulai dari Palestina itu sampai ke tanah Mesir,
sampai mencakup kota Madinah. Mereka bilang kota Madinah itu tanah mereka. Kenapa? Karena dulu di Madinah juga banyak orang Yahudi tinggal. Jadi mereka mengklaim kalau Madinah itu juga tanah leluhur kakek moyang mereka. Padahal dulu di tanah Madinah itu tidak ada Yahudi. Kenapa Yahudi kemudian banyak di Palestina? Ada berita dari rahib-rahib mereka yang membaca kitab Taurat. Nah, apa beritanya? Mereka diberitahukan bahwa nanti akan datang Nabi terakhir. Nabi ini seperti Musa, punya pengikut banyak, orangnya kuat, berani, dan dia akan berhasil membawa umat. Nah, kemudian ciri-ciri itu diantaranya disebutkan, dia akan lahir ke satu daerah yang banyak perkebunan kurmanya. Dia akan muncul dari sana. Nah, mulailah mereka mencari. Nah, berdasarkan keterangan dari para rahib, munculnya Nabi terakhir ini di kota Madinah. Maka itu orang-orang Yahudi rame-rame pindah ke sekitar Madinah. Nah, jadi kenapa mereka rame-rame pindah ke sekitar Madinah? Karena mereka berharap Nabi terakhir lahir dari keturunan mereka. Tidak boleh dari keturunan yang lain. Makanya mereka sangat terkejut begitu Nabi yang terakhir ternyata bukan keturunan Yakub, bukan keturunan Ishak, tapi keturunan Ismail alaihissalam. Itu mereka tidak terima. Jadi kenapa mereka tinggal di Madinah? Mereka tahu Nabi terakhir akan muncul di Madinah. Mereka berharap Nabi terakhir itu akan lahir dari keturunan mereka. Nah, kalau mau Nabi terakhir lahir dari keturunan mereka, berarti mereka harus tinggal di sekitar Madinah. Dan itu mereka lakukan. Berbondong-bondong mereka datang dari tanah Kan'an, Mesir, Palestina, dari mana tempat untuk mereka tinggal di yaitu sekitar Madinah. Berarti saya mau tanya, kalau gitu di Madinah mereka penduduk asli atau pendatang? Pendatang. Tapi saat ini mereka bilang enggak. Madinah tanah asli kami. Nah, mereka sebutin dulu ada suku-suku Yahudi yang memang tinggal di sekitar Madinah sebelum kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi membangun kerajaan Israel Raya bukan hanya di Palestina. Mereka ingin kuasai seluruh jazirah Arab, termasuk sebagian daripada jazirah Afrika, khususnya Mesir, yang mereka anggap itu tanah leluhur mereka. Sampai di sini jelas? Baik, kita lanjutkan. Yang keempat, lalu ada istilah Freemasonry. Nah, Freemasonry. Nah, ini Freemasonry ini maksudnya tidak lain dan tidak bukan organisasi rahasia Yahudi paling berbahaya untuk lindungi kepentingan Israel. Dia ada di seluruh dunia. Jadi tugas organisasi ini pertama merekrut orang-orang di luar Yahudi sebanyak-banyaknya untuk mendukung pendirian negara Israel. Yang kedua, menghabisi siapa saja di dunia mana saja yang menolak kehadiran negara Israel. Jadi mereka nggak segan-segan melakukan penculikan, pembunuhan siapa saja. Tokoh mana saja, mau tokoh Arab, mau tokoh Eropa, mau tokoh Asia, yang coba-coba tidak setuju dengan pendirian negara Israel, tidak segan-segan. Bukan hanya mereka teror, tapi mereka culik dan mereka bunuh. Ini namanya gerakan Freemasonry. Nah, ini di Indonesia ini sudah ada dari sejak zaman Belanda. Nah, mereka rekrut, saudara, makanya di tanah Jawa ini disebut tarekat Mason. Jadi kalau Anda dengar ada tarekat Mason, itu bukan thariqah Ahlus Sunnah, saudara. Nah, jadi ada tarekat Naksabandiyah, ada tarekat Rifaiyah, ada tarekat Qadiriyah, saudara. Nah, ternyata mereka masuk ke Indonesia juga dengan nama tarekat, disebut tarekat Mason, saudara. Jadi kalau Anda dengar tarekat Mason, itu yang dimaksud adalah Freemasonry. Banyak raja-raja Jawa menjadi anggota Freemasonry. Saya tidak katakan semua, tapi banyak raja-raja Jawa dulu ikut menjadi anggota Freemasonry. Dan banyak tokoh-tokoh nasional, saudara, bahkan yang tercatat sebagian menjadi pahlawan
kemerdekaan Indonesia yang juga menjadi anggota Freemasonry. Prinsip mereka adalah dukung berdirinya negara Israel. Itu prinsip mereka. Baik. Kemudian kita lihat yang kelima, ada yang disebut Illuminati. Nah, Illuminati ini adalah konspirasi Yahudi internasional untuk membangun NOS atau NWO atau NOA. Nanti kita jelaskan maksudnya. Tapi kalau bahasa Indonesianya istilahnya tatanan dunia baru. Anda kalau dengar berita di RCTI, di TV One, dengar berita di TVRI, atau baca Kompas, atau baca koran Tempo, atau majalah, kadang-kadang ada pejabat mengatakan kita menuju tatanan dunia baru. Kita sedang membangun tatanan dunia baru. Tatanan dunia baru tidak lain dan tidak bukan adalah kerajaan Yahudi internasional. Nah, jadi kalau mereka kadang-kadang mengatakan masyarakat internasional tidak setuju dengan ini. Yang dimaksud masyarakat internasional adalah masyarakat Freemasonry dan Illuminati yang sudah berkolaborasi dan berkonspirasi untuk membangun tatanan dunia baru. Nah, jadi Anda kalau udah di sini ini nggak main-main. Ini Zionis ini gerakannya bukan gerakan tingkat kelurahan, bukan gerakan tingkat kecamatan, bahkan bukan gerakan tingkat satu negeri, tapi gerakan internasional. Nah, inilah beberapa istilah yang perlu Anda ketahui. Nah, sekarang beberapa lambang sepintas saja supaya Anda ketahui. Di antara lambang-lambang Yahudi, lihat. Nah, ini ada segitiga, di tengahnya ada bintang David, segitiga. Kalau dua, satu terbalik, itu menjadi bintang David, bintang 6. Bintang 6 itu lambang Zionis. Nah, kemudian lihat lagi mata satu. Ini juga lambang Zionis. Jadi beberapa grup band di Indonesia pakai lambang mata satu. Ini grup Zionis. Mata satu ini lambang Dajjal. Mata satu ini lambang Dajjal. Jadi Nabi sudah kasih tahu dari jauh-jauh hari bahwa nanti akan datang Dajjal di tengah aku punya umat. Salah satu cirinya adalah bermata satu. Dan luar biasa menariknya, Nabi mengatakan begitu 15 abad yang lalu. Belakangan saudara, ternyata gerakan Zionis yang menggunakan lambang mata satu. Anda kalau ambil duit dolar Amerika, ini lambangnya. Lambangnya mata satu seperti ini. Bentuk piramid, ada mata satunya. Silakan Anda ambil uang $1. Lambangnya adalah lambang Zionis. Nah, kemudian ini seperti jangkar, ini juga lambang Zionis. Jadi kenali, ini merupakan lambang-lambang Zionis. Ini lambang jangkar, di atasnya ada mata satu. Jadi kalau Anda menemukan lambang-lambang ini merupakan lambang gerakan Zionis internasional. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana gerakan yang dilakukan oleh Israel sampai menjadi sebuah negeri? Singkat saja. Pertama, setelah mereka berulang kali datang ke Sultan, minta diizinkan memiliki tanah lokasi untuk mereka bangun pemukiman Yahudi. Setelah beberapa kali juga mereka ditolak, akhirnya saudara, mereka berkumpul di Inggris, tokoh-tokohnya membuat deklarasi Freemason secara terbuka di tahun 1717. Tadi sudah kita katakan, Freemason itu, saudara, ini organisasi rahasia Yahudi yang tujuannya adalah untuk mewujudkan, mengimplementasikan bagaimana Yahudi bisa punya negara dengan cara apapun. Dia menghalalkan segala cara, baik dengan cara lobby maupun dengan cara teror. Nah, kemudian yang kedua, tanggal 1 Mei 1776, orang yang bernama Adam Weishaupt mendirikan Illuminati. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini berarti saudara, Freemason lebih dulu dari Illuminati didirikan. Tapi kedua-duanya ini merupakan sayap juang Yahudi. Nah, kemudian yang berikutnya ketiga, di tahun 1890
seorang tokoh Israel atau Yahudi bernama Nathan Birnbaum memperkenalkan istilah Zionis. Setelah Freemasonry berdiri, mulai punya banyak anggota dari kalangan Yahudi. Nah, kemudian berdiri lagi Illuminati, mulai meluas, dia punya keanggotaan, bukan hanya kalangan Yahudi, di pun yang mendukung berdirinya negara Israel ikut bergabung. Akhirnya begitu mereka merasa sudah bagus, gerakan mereka sudah mulai menguat, maka Nathan Birnbaum memperkenalkan istilah Zionis. Ini yang pertama kali dalam pertemuan puncak kaum Yahudi di Eropa yang mengajak menyerukan kepada seluruh bangsa Israel di dunia manapun berada untuk datang tinggal di Palestina. Nah, dengan alasan karena Palestina pertama aman, mereka tidak diganggu oleh tentara-tentara Islam, dan yang kedua mereka anggap itu adalah bumi Nabi Musa alaihis salam, sehingga mereka klaim sebagai bumi mereka. Baik, yang keempat, saudara, setelah istilah Zionis ini diwacanakan, akhirnya 6 tahun kemudian Theodore Herzl mempopulerkan Zionis, saudara, melalui yaitu teorinya dengan menyebut Jewish State, negara Jewish. Jewish itu Yahudi. Jadi mulailah Theodore Herzl kampanye di negara-negara Eropa bahwa bangsa Yahudi akan mendirikan negara Yahudi. Ini tahun 1896. Jadi sampai saat itu mereka belum punya negara. Mereka masih numpang di bumi Palestina. Nah, kemudian mari kita lihat yang berikutnya. Kelima, saudara, setahun kemudian istilah Zionis yang diperkenalkan oleh Nathan Birnbaum, yang kemudian istilah negara Yahudi yang dipopulerkan oleh Theodore Herzl, dikukuhkan melalui Kongres Zionis pertama di Swiss, saudara. Jadi ada Kongres Zionis pertama dilaksanakan di Swiss tahun 1897. Mereka semua setuju dengan istilah Zionis untuk membentuk a Jewish State, dengan istilah gerakan Zionis untuk membentuk negara Yahudi. Mereka deklarasi. Nah, kemudian yang 6, dari Kongres Zionis tadi lahirlah protokol Zionis. Nanti akan saya tunjukkan protokol itu isinya apa saja. Jadi protokol itu semacam petisi. Nah, 1, Zionis akan begini. 2, akan melakukan ini. 3, akan melakukan hal, semua dirincikan. Nah, itu disebut protokol Zionis. Isinya nanti akan kita pelajari. 7. Di tahun 1917, Kerajaan Inggris dengan resmi memberikan dukungan pendirian negara Israel, saudara. Negara di dunia yang pertama kali mendukung orang Yahudi membentuk negara sendiri adalah Kerajaan Inggris. Dan itu dikenal dengan deklarasi Balfour. Jadi kalau Anda dengar deklarasi Balfour, itu merupakan deklarasi yang dilakukan oleh Kerajaan Inggris yang memberikan dukungan agar Yahudi punya negara sendiri. Nah, kemudian yang ke-8, saudara, sampai tahun 1940 ternyata Inggris tidak pernah melakukan langkah konkret untuk membantu Yahudi mendirikan negara. Deklarasi sudah. Tapi memberikan dukungan secara lebih real, konkret, itu belum dilakukan oleh Inggris. Sehingga orang-orang Yahudi marah. Nah, di tahun 1940, saudara, mereka lakukan berbagai macam aksi terorisme. Nah, di antaranya 1944, Menteri Inggris urusan Timur Tengah, Lord Moyne, dibunuh di Kairo oleh orang-orang Yahudi, saudara. Mereka udah berani culik menteri, mereka bunuh, saudara. Jadi mereka marah kepada Inggris. Kalian jangan ngomong aja, katanya mendukung kami mendirikan negara. Mana bukti konkretnya? Nah, akhirnya mereka melakukan teror.
Kiai Ucu, tolong pindah kemari Kiai Ucu. Di depan Kiai Ucu. Silakan Kiai. Nah, silakan Kiai. Sallu ala Nabi. Silakan Kiai. Nah, coba Hamid ambil kursinya mungkin di sana biar bisa lihat. Ahlan sahlan. Nah, dipindah ke sana mungkin biar bisa lihat apa namanya. Sebelah situ. Silakan Kiai. Iya. Enggak di sana Pak Kiai. Biar bisa lihat layar. Silakan. Ya. Jadi selamat datang kepada Kiai Haji Sunan Nasai. Ini biasa disebut Ajangan Ucu, saudara, beliau dari Kiapus, Bogor. Baik, kita lanjutkan. Enggak sampai di situ. Di tahun 1946, markas militer Inggris di Yerusalem diledakkan sehingga 91 tentara Inggris tewas, 46 luka, saudara. Saya tanya, ini gerakan terorisme bukan? Terorisme. Mereka ledakan, saudara. Nah, jadi mereka minta kepada Inggris, kan tentara Inggris sudah mulai masuk Palestina. Kesultanan udah mulai goyang, saudara. Di tahun 1917 goyang, 1926 kesultanan bubar. Jangan lupa itu. Nah, begitu bubar, Palestina dikuasai oleh Inggris. Sekarang Yahudi minta, ini kan tanah Palestina udah nggak dikuasai sama khilafah Islam. Kan khilafah Islam udah bubar. Bubar 26 atau 28 itu. Antara 1926-1928, saudara. Keruntuhan Turki Utsmani. Nah, jadi begitu runtuh, saudara, nah ini Prancis, Inggris, ini bagi-bagi daerah. Palestina dikuasai oleh Inggris. Inggris bikin markas militer di sana, saudara. Nah, karena itu orang-orang Yahudi ini nagih janji. Jadi mereka bilang, dulu tahun 1917, saat Palestina dikuasai oleh umat Islam, kan Inggris janji mau mendukung, yaitu pendirian negara Israel 1917. Saat kekhilafahan Islam masih tegak. Nah, sekarang kekhilafahan Islam udah nggak ada. Tahun 28. Nah, kenapa Inggris tidak memberikan mereka itu tanah? Nah, karena Inggris tidak memberikan itu tanah, tahun 40 resmi Zionis melakukan gerakan terorisme. Bukan hanya di Israel, saudara, di mana saja, di Kairo, di Timur Tengah, karena Kairo juga dijajah sama Inggris, saudara. Nah, di Kairo pejabat Inggris dibunuh, di London pejabat Inggris dibunuh, saudara. Kemudian markas militer mereka di Yerusalem diledakkan. Ini yang dilakukan oleh Israel. Nah, akhirnya, saudara, dengan gerakan teroris yang sangat mengganggu Inggris, banyak pejabat Inggris yang dibunuh, diculik, dibunuh, diculik, dibunuh. Dan gerakan ini gerakan bawah tanah, saudara, nggak mudah dipadamkan. Akhirnya Inggris memenuhi keinginan Israel, saudara. Maka itu pada tahun 1948, saudara, dengan bantuan Inggris, Amerika Serikat, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Israel resmi didirikan di tanah Palestina. Resmi. PBB yang menyetujui, saudara. Dan sejak saat itu negara Eropa satu persatu mengakui Israel sebagai negara. Jadi dari sini saya berhenti dulu. Lihat, saudara, orang-orang kafir ini, kalau ada satu negara baru muncul, berpaham, ikut pahamnya mereka, itu langsung mereka bela rame-rame untuk jadi negara. Tapi kalau pahamnya lain dengan mereka nggak dukung. Saya kasih contoh. Kasus Aceh dan kasus Timur Timur. Sebetulnya kalau bicara perlawanan terhadap tentara negara Indonesia, saudara, itu Aceh lebih sengit dibandingkan Timur Timur. Lebih sengit. Aceh itu melakukan perlawanan bukan setahun 2 tahun, puluhan tahun, saudara. Banyak tentara jadi korban di sana. Nah, tapi kenapa kok Timur Timur merdeka, Aceh enggak? Jawabnya singkat. Karena Aceh Islam. Orang-orang Eropa itu mendukungnya mendukung setengah hati. Nah, sedangkan Timur Timur Kristen, saudara. Katolik di sana. Nah, sekarang kita lihat. Waktu Timur Timur mendeklarasikan diri, saudara, menjadi negara,
Itu rame-rame negara kafir dukung. Sampai PBB menekan. Presiden kita ketika itu adalah Pak Habibie. Ditekan untuk membuat referendum. Nah saat itu Habibie dibohongi. Sepakat Indonesia dengan PBB, dengan Amerika, dengan Australia, semua referendumnya. Masyarakat Timur Timur tanya, apakah referendumnya, apakah mau diberikan otonomi penuh atau tidak? Udah sepakat, setuju. Begitu digelar, saudara, bukan otonomi penuh. Mau merdeka apa enggak? Nah, akhirnya yang menang mau merdeka. Nah, setelah kemenangan itu diumumkan, tidak sampai 1 minggu. 125 lebih dari negara-negara kafir memberikan pengakuan Timur Timur sebagai negara baru. Nggak sampai seminggu. Nah, Indonesia nggak berkutik. Kalau Indonesia menolak, Indonesia dikerubutin 125 negara. Ada Amerika, saudara, ada Inggris, ada Perancis, ada Soviet. Akhirnya Timur Timur merdeka, lepas dari Indonesia. Aceh dari dulu udah memerdekakan diri, saudara. Dari sejak lama. Tapi tidak ada satu negara asing pun di Eropa sana yang memberikan pernyataan di PBB, kami mendukung negara Aceh merdeka. Nggak ada. Kenapa? Aceh Islam. Mereka mesti pelajari dulu. Ini kalau jadi negara nguntungin mereka apa enggak? Kalau dianggap tidak menguntungkan mereka, saudara, jangan mimpi Aceh akan didukung. Padahal kalau bicara perlawanan, Aceh lebih gawat, saudara, dari Timur Timur. Perlawanan bangsa Aceh itu keras. Saudara, orang Aceh berani-berani. Nggak main-main, saudara. Saya tahu betul kalau udah bicara Aceh. Lebih hebat dari Timur Timur perlawanannya. Andaikan Aceh bukan Islam, mungkin Aceh kemarin udah merdeka lebih dulu dari Timur Timur. Makanya sekarang kenapa? Australia mulai ngotak-ngatik Papua, Irian. Nah, mulailah segelintir orang di Irian, saudara, orang-orang non-muslim mulai teriak, kami mau merdeka. Nah, Australia mulai kasih angin, saudara. Ini kalau sampai besok ada referendum atau apapun jenisnya, saudara, sampai lengah kita, Papua, Irian bisa merdeka seperti Timur Timur. Jadi jangan kaget kalau ada negara-negara kafir muncul, dari mana-mana langsung mendukung, saudara. Tapi giliran Palestina mau merdeka, setengah mati dapat dukungan. Inggris baru 5 tahun ini, terakhir belakangan ngedukung, saudara. Baru 5 tahun belakangan ini mendukung Palestina punya negara sendiri. Padahal Palestina itu bukan numpang, itu tanah mereka. Palestina, saudara, dari tahun 48, saudara, itu sudah teriak-teriak, kami ini negara sendiri, sampai hari ini, saudara, setengah mati Palestina untuk merdeka. Baru 5 tahun belakangan. Beberapa negara Eropa ya sudahlah, daripada perang berkepanjangan Israel sama Palestina ini nggak habis-habis sampai sekarang, udahlah Palestina kasih aja merdeka. Mulailah PBB mengakui ya sudah Palestina merdeka. Itu kan baru pengakuan. Tapi langkah konkret di lapangannya kan belum sampai hari ini. Tentara Israel kan masih menduduki Yerusalem, masih menduduki tepi barat daripada Palestina, masih terus bisa mengisolasi, memblokade daripada Gaza. Nah, jadi ini politik dunia internasional. Baik, yang ke-12, tahun 46, saudara, ini tadi sudah selesai. Jadi saudara, pertanyaannya sekarang, apa sih sebetulnya protokol Zionis yang digembar-gemborkan itu? Mari kita lihat. Protokol Zionis, saudara. Kongres Zionis pertama di Swiss tahun 1897 lahirkan protokol Zionis yang dalam bahasa Inggris disebut The Protocol of Zion. Dan tahun 1921 protokol tersebut bocor ke tangan pendeta ortodok Rusia Sergei Nilos yang kemudian menerjemahkannya ke dalam bahasa Rusia. Tadinya nggak ada yang tahu protokol Zion. Mereka bikin kongres, punya keputusan itu mereka simpan dari tahun 1897. Tapi di tahun 1921 bocor ke seorang pendeta ini menerjemahkannya dalam bahasa Rusia. Lalu setahun kemudian, 6 tahun kemudian, 1927 diterjemahkan oleh seorang wartawan Inggris, yaitu yang bernama Victor, saudara, dalam bahasa Inggris dengan judul The Protocol of the Learned Elders of Zion, atau bahasa Indonesianya
protokol Zionis. Begitu ini keluar, saudara, gempar di mana-mana. Gempar di mana-mana, saudara. Mari kita lihat apa sih isi protokol. Protokol Zionis. 1. Gerakan mereka adalah manipulasi falsafah kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan, dengan tujuan untuk menciptakan masyarakat yang senang bebas, bersenang-senang sehingga mudah dikuasai. Jadi mereka belajar. Kenapa kita dibunuhi? Kenapa kita dikejar-kejar di tanah Eropa? Kenapa kita ini kok dimusuhi? Oh, yang mereka salahkan ini karena umat Nasrani, khususnya Nasrani, ini punya dendam sejarah dengan kita. Mereka terlalu sering membaca kitab-kitab suci yang terdahulu, literatur agama. Akhirnya mereka benci kepada kita. Nah, sekarang caranya bagaimana? Supaya masyarakat Eropa yang Nasrani tersebut tidak benci kepada Zionis, maka mereka harus dijauhkan dari kitab suci mereka. Harus dijauhkan dari literatur keagamaan mereka. Supaya nggak ada tuh dendam-dendam keagamaan begitu, sehingga kita bisa hidup bebas. Caranya yaitu perjuangkan di tengah-tengah mereka apa makna kemerdekaan, apa persamaan, apa persaudaraan, supaya orang-orang di Eropa bisa menerima Zionis sebagai yaitu saudara yang punya hak persamaan dan yang punya hak kemerdekaan. Itu propaganda mereka. Mereka di mana-mana bicara kemerdekaan itu hak setiap orang. Mereka di mana-mana bicara manusia itu semuanya sama. Kita ini semua bersaudara. Tidak boleh kita saling mengusir. Ajarannya menarik. Ajaran kasih sayang. Ajaran kemanusiaan. Untuk apa? Untuk mempengaruhi belahan dunia Eropa agar mereka tidak memusuhi Zionis, saudara. Yang kedua, ciptakan ketegangan antara pemerintah dan rakyat di berbagai negara, dan adu domba antar negara dengan eksploitasi pemikiran Darwin, saudara. Karl Marx, Adam Smith, dan lain sebagainya via media, saudara. Sengaja. Jadi mereka susupkan orang-orang Yahudi Zionis itu ke berbagai negara, saudara, untuk mengadu domba antar pemerintah dan rakyatnya, dan mengadu domba antar negara-negara tersebut. Kenapa? Karena kalau negara-negara itu sibuk ribut dalam negeri, sibuk ribut antar negara, maka pendirian negara Israel akan lebih lancar, lebih mudah, tanpa ada gangguan. Karena kalau negara-negara tadi sibuk ribut dia sama dia nggak punya kesempatan untuk mengganggu Israel, saudara. Jadi perhatikan itu. Nah, seperti Darwin, saudara, teori Darwin, evolusi, katanya manusia berasal dari monyet. Nah, saudara, Darwin ini Yahudi. Sengaja dia sebarluaskan manusia itu dari monyet. Dan ini nggak main-main. Maksudnya manusia mana yang dari monyet? Selain Bani Israel, semua turunan monyet. Mereka sebarluaskan kemana-mana di dunia. Orang Amerika percaya, orang Inggris percaya. Ini dikatakan kebenaran saintis. Ini kebenaran sains, saudara. Disebarluaskan. Tapi di belakang itu, mereka mentertawakan umat manusia, saudara. Karena bagi orang-orang Yahudi, saudara, manusia keturunan Adam yang asli hanya Bani Israel. Mereka mengatakan, nahnu abna'ullah. Kami adalah anak-anak Tuhan. Kami adalah anak-anak Allah. Ini bangsa manusia di luar Yahudi, di luar Israel, diciptakan oleh Allah hanya untuk melayani Yahudi. Makanya mereka disebut goyum atau disebut goyim, saudara. Jadi semua selain Yahudi, kita ini bangsa Indonesia, bangsa Asia, Eropa, kita disebut goyim atau goyum. Artinya goyum, kita ini wujudnya manusia, hakikatnya kita binatang, bukan manusia. Kita ini hanya keturunan monyet-monyet. Nah, jadi kalau namanya keturunan monyet, kita binatang, kita boleh diburu, kita boleh dibunuh, kita boleh dibohongi, kita boleh diperlakukan apa saja sesuka hati Yahudi. Ini mereka tuangkan dalam protokol Zionis mereka, saudara. Baik, kita lihat lagi, saudara. Yang ketiga, provokasi para politisi agar berebut kekuasaan via partai politik dan adu domba para buruh dengan konglomerat untuk kepentingan perusahaan Yahudi. Yahudi itu dulu punya banyak perusahaan. Di Eropa ada perusahaannya, di Inggris banyak perusahaannya. Bagaimana supaya perusahaannya nggak diganggu oleh negara, saudara? Provokasi. Biar negara itu banyak partai-partai politik, sibuk, ribut,
antar politisi bekerja kekuasaan. Nah, kalau mereka mengejar kekuasaan, saudara, akhirnya apa? Mereka membutuhkan dana. Nah, nanti perusahaan ini yang kasih dana mereka supaya mereka sibuk terus ribut di antara mereka. Jadi perusahaan mereka tidak terganggu dan ini masih berlangsung sampai hari ini, saudara. Nah, jadi mereka buat kegaduhan di mana-mana. Kemudian yang keempat, bangun gerakan Freemasonry secara besar-besaran di seluruh dunia dan tanamkan sikap ateisme dengan bungkus liberalisme kepada umat beragama di luar Yahudi agar tidak memusuhi Yahudi, saudara. Jadi Yahudi punya keyakinan manusia sejati sebagai anak-anak Tuhan adalah bangsa Israel yang memeluk agama Yahudi. Dan agama Yahudi itu hanya untuk orang Israel, bukan untuk bangsa lain. Makanya orang-orang Yahudi beda dengan orang Nasrani. Kalau orang Nasrani, dia punya keyakinan bahwa agama Nasrani untuk dunia. Sehingga mereka punya gerakan kristenisasi. Bagaimana masyarakat di dunia rame-rame masuk Kristen. Kalau Yahudi enggak. Mereka enggak butuh orang masuk Yahudi. Karena bagi mereka, kalaupun orang lain masuk agama Yahudi, enggak ada artinya. Bagi mereka ini cuma monyet pada keturunan. Ini semua keturunan monyet. Mau agama apapun ya monyet, binatang. Jadi bagi mereka, manusia itu ya hanya bangsa Israel. Yang beragama itu hanya Israel dengan agama Yahudi. Selain itu semua bukan agama. Selain itu semua bukan manusia. Nah karena itu bagaimana? Supaya mereka-mereka aneka ragam agama di dunia tidak memusuhi Yahudi. Jalannya, jauhkan mereka semua dari agamanya. Jadi Yahudi itu yang mau dijauhkan agama bukan umat Islam aja, bukan. Orang Kristen dijauhkan dari gereja. Saudara, orang Buddha dan Hindu dijauhkan dari makbat-makbat mereka. Nah mereka dicekoki. Dicekoki dengan gaya hidup bebas, hedonisme. Mereka dicekoki dengan gaya-gaya hidup. Yaitu saudara dengan fashion, dengan film, dengan aneka ragam. Saudara, supaya mereka tidak menjadi orang yang taat agama. Sebab kalau mereka nanti belajar agama Islam, menurut Yahudi, ini ancaman buat Yahudi. Karena Islam itu mengakui bahwa Islam agama paling benar, Yahudi adalah musuh mereka. Kalau mengganggu Islam, kalau gitu jauhkan umat Islam dari Islamnya. Ini yang mereka lakukan. Dan mereka tampil di mana saja, bisa sebagai apa saja. Saudara, kapitalis dari Yahudi, komunis juga dari Yahudi. Karl Marx ada dari Yahudi. Jadi seorang Yahudi nggak peduli, seorang Zionis nggak peduli. Kadang-kadang dia datang dia pura-pura Islam, kadang-kadang dia datang dia pura-pura Kristen, kadang-kadang dia datang dia pura-pura kapitalis, kadang-kadang dia datang dia pura-pura komunis. Saudara, untuk obok-obok dunia, biar satu sama lainnya tidak akur. Sedangkan Yahudi di antara mereka harus saling menjaga. Yahudi hanya untuk bangsa Israel. Jadi jangan kaget kalau kita lihat nih di mana-mana nih Yahudi, kok Yahudi di sana ada yang komunis, kok Yahudi di sana ada yang liberal, kok Yahudi di sana ada yang kapitalis. Itu memang sudah mereka tuangkan dalam protokol Zionis. 5. Hinakan semua tokoh agama non-Yahudi di pandangan masyarakat. Dan jauhkan masyarakat dari ajaran agama selain Yahudi. Serta ciptakan pertikaian antar umat beragama di luar Yahudi. Sampai kapanpun mereka akan adu domba Kristen dengan Islam. Padahal dalam Al-Quran Allah ingatkan umat Nasrani itu, saudara, itu lebih ringan permusuhannya kepada kita. Mereka sebetulnya lebih masih punya kasih sayang, mau untuk berkawan dengan kita. Tapi karena mereka diprovokasi Yahudi, kita akan selalu diadu domba untuk bermusuhan dengan mereka. Nah kemudian, bangun lembaga keuangan dunia untuk kuasai ekonomi sekaligus jerat semua negara agar tunduk kepada aturan Yahudi. Nah, baik, yang ketujuh, kuasai media untuk bentuk opini umum sesuai kemauan Yahudi, sekaligus peralat Amerika dan Eropa untuk menekan atau menyerang negara mana saja demi lindungi kepentingan Yahudi. Fakta, saudara. Fakta, negara-negara yang tidak setuju dengan Yahudi dari dulu sampai sekarang, yang menjadi musuh Yahudi, mereka hancurkan.
Saddam Hussein memimpin Irak, saudara, mengirimkan senjata-senjatanya untuk Hamas, untuk perang lawan Israel, dihancurkan. Kemudian Mubarak, saudara, Mubarak presiden Mesir, saudara, menutup mata, dimasukkan itu segala keperluan Hamas lewat perbatasan, saudara, pura-pura dia nggak tahu. Akhirnya Amerika marah, Prancis marah, semua marah, dijatuhkan, ditumbangkan, saudara. Kemudian Syria, terlepas daripada pimpinannya yang Syiah, saudara, tapi satu hal, selama ini negara Syria banyak panglima-panglimanya, jenderal-jenderal yang memasukkan senjata, saudara, baik ke Hizbullah maupun ke Hamas untuk lawan Israel. Diobok-obok Syria saat ini. Pokoknya mana negara-negara yang coba-coba mengganggu Israel atau membantu pejuang-pejuang Palestina akan dihancurkan oleh kekuatan Amerika dan sekutunya sampai hari ini. Jadi artinya mereka berhasil. 8. Ini mereka buat tahun 1896, saudara. Mereka udah buat, bukan baru kemarin mereka buat ini. Kemudian ke-8, cetak sarjana dan cendekiawan serta ekonom dan politisi di berbagai negara melalui doktrin di perguruan-perguruan tinggi Amerika dan Eropa dengan kurikulum Yahudi agar pro-Yahudi. Fakta. Cendekiawan-cendekiawan kita, ekonom-ekonom kita belajar di Harvard University, belajar di Boston, belajar di Sorbonne, saudara, belajar di Cambridge University, saudara. Nah, mereka akhirnya pulang menjadi pakar-pakar ekonomi kapitalis dan mereka mendukung sistem ekonomi kapitalis habis-habisan. Perkis, saudara, mereka lihat, mereka rekrut, mereka ajarkan semua, kembali mereka rame-rame dukung Amerika dan mendukung kebijakan Eropa. 9. Rekrut pejabat dan kuasai departemen-departemen vital di berbagai negara, seperti departemen pendidikan, keuangan, dan militer untuk bekerja bagi kepentingan Yahudi, sehingga tiap saat bisa dikendalikan dan dihancurkan. Di Indonesia ada beberapa departemen, kalau presiden mengangkat jadi menteri, mesti izin Amerika dulu, saudara. Kalau enggak, nanti Amerika marah. Seperti dulu Ibu Megawati mengangkat Pak Ramizar Rasudu sebagai Panglima TNI. Amerika marah. Marah Amerika, saudara. Karena Pak Ramizar ini dianggap anti-Amerika. Akhirnya dibatalkan. Pak Ramizar nggak jadi, saudara. Surat keputusannya sudah keluar, beliau jadi Panglima TNI. Akhirnya buru-buru Megawati digeser, ganti SBY, saudara. Dan Ramizar tidak pernah menjadi Panglima TNI. Begitu juga Menteri Keuangan, saudara. Menteri Keuangan, nggak bisa sembarangan orang jadi Menteri Keuangan. Harus restu Amerika Serikat. Ada beberapa kursi menteri, harus restu Amerika Serikat. Kalau enggak, diboikot Indonesia. Oh, Menteri Keuangannya orang yang tidak berpaham keuangan neolit, saudara. Maka ekonomi Indonesia akan digoyang terus. Rupiahnya dihancurkan. Saudara, ekonomi kita dibuat marat-marit, dan seterusnya. Jadi ada beberapa departemen termasuk di Indonesia, saudara, termasuk di Indonesia, itu tidak boleh sembarangan orang duduk di sana kecuali harus izin Amerika. Kira-kira jelas tidak? Dan tolong jangan lupa, saudara, waktu kita reformasi, Anda boleh tanya seluruh anggota DPR RI yang ketika itu jadi anggota DPR, termasuk tanya Pak Amin Rais, tanya Pak Permadi, saudara, yang dulu ada di PDIP, sekarang ada di Gerindra, saudara. Ini Pak Permadi cerita kepada saya. Beliau langsung cerita. Dia bilang, Habib, dulu saya di PDIP dan saya duduk jadi anggota DPR RI. Saya duduk untuk ikut membahas perundang-undangan. Undang-undang migas, undang-undang PLN, undang-undang macam-macam. Saudara, ketenaga kerjaan. Habib tahu, Habib. Ini kita rapat di ruang rapat DPR RI. Saudara, ini di balkonnya, itu yang duduk di sana konsultan-konsultan asing. Lebih dari 65 konsultan asing dari Amerika dan Eropa. Mereka duduk, mereka lihat bagaimana jalannya bikin perundang-undangan. Dan kalau kita memasukkan satu pasal yang mereka tidak setuju, mereka protes ke pimpinan partai. Dan kita dipanggil oleh pimpinan partai. Cabut itu usul. Ini yang cerita kepada saya orang yang langsung pengalaman di lapangan. Dan bukan satu yang cerita begitu.
yang ketika itu teman-teman yang menjadi anggota DPR semua mengaku. Lebih dari 65 konsultan asing itu yang membuat draft undang-undang kita. Undang-undangnya lebih dari 100 undang-undang, saudara. Mereka yang buat draft. Jadi mereka yang buat draftnya itu undang-undang, lempar ke DPR, orang DPR tinggal ngetok palu. Ini setuju, ini nggak setuju. Tetapi kalau ada poin penting nggak setuju, mereka akan protes. Salah satu poinnya adalah, ini Pak Permadi yang cerita, soal migas. Di situ ada pasal, kalau perusahaan asing berselisih, katakan wan prestasi dengan pemerintah Indonesia, maka harus diselesaikan melalui mahkamah internasional. Ini ditolak oleh anggota dewan, termasuk Pak Permadi, nggak bisa. Ini mengganggu kedaulatan hukum kita, kedaulatan peradilan kita. Selama ini undang-undang di Indonesia, bila terjadi perselisihan antara perusahaan asing dengan pemerintah, maka diselesaikan di pengadilan setempat, bukan di mahkamah internasional. Pak Permadi dan kawan-kawan ngotot, nggak bisa. Saudara, dipanggil oleh pimpinan partai, disidang, saudara, dipaksa untuk menyetujui, saudara. Akhirnya undang-undang yang keluar itu bunyinya. Jadi kalau ada pertikaian antara perusahaan asing dengan pemerintah, diselesaikannya di mahkamah internasional. Bodoh betul kita bikin undang-undang macam itu. Karena yang bikin undang-undang orang Indonesia semua, saudara. Kenapa menyerahkan kedaulatan sistem peradilan kita ke negara asing? Itu bukan satu undang-undang, 100 undang-undang lebih. Dibuat di bawah kontrol konsultan-konsultan asing, saudara. Persis seperti protokol Zionis, saudara. Semua berjalan dengan rapi, mereka atur sedemikian rupa, ya ikhwan. Nah, jadi ini fakta kenyataan yang kita hadapi. 10. Ciptakan pejabat korup di berbagai negara, baik di jajaran legislatif, eksekutif maupun yudikatif, agar mudah dikendalikan sesuai kemauan Yahudi. Hati-hati, saudara. Saya pernah bincang dengan almarhum Ahmad Sumargono. Itu beberapa kali jadi anggota DPR RI. Itu beliau cerita waktu itu kita, Beb, kalau lagi studi banding ke negeri asing, kita diundang ke Amerika, studi banding. Itu begitu studi banding, kita melakukan studi banding normal, studi banding politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Itu di hari terakhir, kita masuk kamar kita, udah disediain perempuan. Perempuan muda, bule, cantik. Saudara, ini kalau kita terjebak, nah, kemudian kita gunakan itu, kita manfaatkan, kita tiduri dan lain sebagainya. Itu di kamar semua sudah ada kamera-kamera tersembunyi yang siap untuk merekam apa yang terjadi di kamar tersebut, saudara. Jadi beliau cerita, waktu saya masuk kamar saya kaget. Siapa Anda? Dari mana? Dia jawab, saya datang untuk melayani Anda. Saya usir. Sebenarnya saya pikirkan, bagaimana teman-teman yang lain? Kalau semua ngusir, kalau ada yang nerima, saudara, ini Pak Ahmad Sumargono ini dari partai Islam. Mereka berani bujuk dengan perempuan. Apalagi yang bukan dari partai Islam. Nah, nanti kalau terjadi hal-hal yang tidak baik di sana, mereka rekam. Selesai. Nah, besoknya kalau mereka menuju, coba tolong DPR setuju soal Freeport. Nah, terus ada satu anggota nggak setuju, nggak. Ini Freeport merugikan negara Indonesia. Didatangi besok, dikasih, ini ada CD, kamu lihat ya di rumah filmnya. Begitu dia lihat, perbuatan mesum dia di Amerika. Nah, besoknya dikontak, mau setuju gak? Kalau kau setuju dengan aturan, ya ini film kita simpan. Tapi kalau gak setuju, film ini kita kirim ke televisi. Kira-kira apa yang terjadi? Ini pemerasan politik, saudara. Maka saya ingatkan nih, mana yang muda-muda di sini nih. Kalau Anda mau jadi politisi, kalau Anda mau jadi anggota legislatif, kalau Anda mau jadi eksekutif, kalau Anda mau jadi yudikatif, simpelnya kalau Anda mau jadi pejabat, dari sekarang jadilah orang yang bersih. Tidak main perempuan, tidak menenggak minuman keras, tidak mengkonsumsi narkoba, tidak melakukan kejahatan apapun. Sehingga begitu Anda menjadi seorang pejabat, Anda independen. Tidak ada yang bisa peras Anda. Tapi kalau Anda kotor, nggak usah jadi pejabat. Diperes secara politik, diperes. Sudah. Ditunjukkan semua bukti-bukti kejelekan Anda. Ayo.
Kalau Anda nggak mau, ini besok kita sebar di TV. Ayo awas. Kalau keras kepala, ini kita sebarin. Dan ada berapa anggota dewan, baik di Indonesia maupun di luar negeri, yang akhirnya tumbang, jatuh, hanya gara-gara film begitu dilempar ke televisi dan majalah, saudara. Ya saat ini Anda dibutuhkan. Oh ya sudah, ngikut, dibutuhkan, disimpan. Apakah aman? Belum tentu, saudara. Kalau besok mereka tidak butuh Anda, ini orang udah nggak diperlukan. Ini orang udah nggak dibutuhkan. Nah, tahu-tahu besoknya begitu Anda udah pensiun, ya udahlah, saya nggak mau main kotor lagi, saya mau tobat. Nah, kebetulan dulu saya pernah kuliah di sekolah agama, saya mau jadi ustadz aja. Nah, begitu jadi ustadz, udah mulailah bicara tentang tobat, tentang ini itu. Tahu-tahu suatu ketika dia bicara hukum agama yang Amerika nggak punya, yang Amerika nggak suka. Kira-kira datang lagi nggak? Oh, kurang ajar. Sekarang udah jadi ustadz dia. Hancurin dia ustadz. Bagaimana? Kirim aja itu film ke majalah. Kirim aja itu foto ke televisi. Kira-kira hancur gak besok dia? Begitu Anda tidak dibutuhkan, dihancurkan. Makanya nih di sini banyak generasi muda nih. Saudara, saya yakin di antara Anda nih ke depan akan ada yang masuk jadi pejabat publik, saudara. Apa jadi anggota DPRD, apa anggota DPR, apa yang akan jadi menteri, apa yang jadi pejabat, saudara. Ingat dari sekarang, jadi seorang muslim yang bersih. Jadi seorang muslim yang bersih, yang orang nggak punya cacat untuk Anda. Tutup. Jadi besok begitu Anda jadi pejabat, nggak ada yang bisa peres Anda. Anda bisa bebas mengatakan ini hak, ini batil, ini saya setuju, ini saya nggak setuju. Kalau Anda bersih, Anda bisa melawan kebatilan. Tapi kalau Anda kotor, Anda akan dijadikan sebagai alat peras politik. Na'udzubillah min dzalik. Allah yarhamu. Ustaz Ahmad Sumargono, Masya Allah, orang baik, saudara. Dia cerita semua sama saya. Cuman dia tidak menuduh. Cuman dia katakan, Habib, saya kan dari partai Islam. Saya ini kan ustaz. Mereka tahu, mereka berani sediain perempuan di kamar saya. Bagaimana teman-teman saya? Yang saya tahu di Jakarta mereka sholat aja enggak. Kadang-kadang mereka suka ke diskotik, ke bar. Ini kalau ditawarkan begitu bagaimana? Nah, makanya begitu Pak Hamdan Sulfa itu kemarin mantan ketua Mahkamah Konstitusi. Dulu anggota Dewan juga. Nah, jadi begitu ada studi banding ke Amerika, itu Pak Ahmad Sumargono masih hidup. Beliau dipanggil, Pak Ahmad Sumargono yang cerita sama saya. Beliau ingatkan, dan kau kalau mau berangkat ke sana bawa harem lah, bawa istri. Biar kata ongkos sendiri, bawa aja istri. Jadi kau nggak bisa dijebak tuh dengan cara-cara begitu. Bawa, kalau enggak jangan ke sana lah. Artinya dia berbagi pengalaman. Dikasih tahu, hati-hati. Pak Hamdan Sulfa luar biasa, tokoh muda, bagus. Juga dari partai Islam, saudara. Jadi jebakan-jebakan semacam itu dalam dunia politik ada. Nah sekarang kita lihat, dalam protokol Zionis ada tidak? Ini dari kapan mereka buat? Dari baru kemarin atau dari dulu? Dari dulu ya. Baik, saya pikir saya tidak ingin panjang lagi.